Cina terang-terangan tuduh Amerika dan NATO merusak perdamaian dunia, memulai konflik perang. Cina secara terang-terangan menuduh AS dan NATO sebagai biang kerok tatanan perdamaian dunia dengan memicu konflik dan memulai perang. AS dan sekutu NATO-nya telah merusak perdamaian dunia dengan memicu konflik dan memulai perang, melayani kepentingan egois Washington dengan mengobarkan warga sipil tak berdosa di seluruh dunia, klaim Kementerian Luar Negeri Cina. Sejarah NATO adalah tentang menciptakan konflik dan mengobarkan perang. Secara undang-undang meluncurkan perang dan membunuh warga sipil tak berdosa. Bahkan sampai hari ini, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian, seperti diberitakan Rusia Today. Fakta telah membuktikan bahwa bukan Cina yang menimbulkan tantangan sistemik bagi NATO, dan sebaliknya NATO yang membawa tantangan sistemik yang menculang bagi perdamaian dan keamanan dunia. Zhao membuat komentarnya 1 minggu setelah NATO untuk pertama kalinya memilih Cina sebagai prioritas strategis dan tantangan bagi kepentingan Barat. Cina secara substansial membangun kekuatan militernya, termasuk senjata nuklir, menggertak tetangganya, mengancam Taiwan, memantau dan mengendalikan warganya sendiri melalui teknologi canggih, dan menyebarkan kebohongan dan disinformasi Rusia, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Rabu lalu. Ketegangan antara NATO dan Cina telah meningkat sejak Rusia melancarkan serangan militernya terhadap Ukraina pada Februari silam. Beijing yang telah menolak untuk bergabung dalam kampanye yang dipimpin AS untuk menghukum dan mengisolasi Rusia atas konflik tersebut, telah menyerangkan bahwa NATO memprovokasi krisis tersebut. Pada KTT NATO pekan lalu di Spanyol, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh Cina berusaha merusak tatanan internasional berbasis aturan. Zhao menanggapi pada hari Rabu dengan mengatakan apa yang disebut tatanan internasional berbasis aturan sebenarnya adalah aturan keluarga yang dibuat oleh segelintir negara untuk melayani kepentingan AS sendiri. AS mengamati aturan internasional hanya jika dianggap cocok, tambahnya, dan telah berusaha melalui NATO untuk meningkatkan persaingan dengan Cina dan memicu konfrontasi kelompok. Bolak-balik terbaru antara Washington dan Beijing terjadi hanya beberapa hari sebelum Blinken dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi. Kedua kepala utusan dijadwalkan untuk berbicara pada hari Sabtu ketika para Menteri Luar Negeri berkumpul di KTT G20 di Indonesia.